Baik, di sini saya Miratul Hayati, NIM 095. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seminar proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Finansial Teknologi Syariah, Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pelaku Usaha UMKM di Kota Salatiga. Untuk pembahasan pertama, yakni saya membahas mengenai latar belakang. Latar belakang saya diambil dari sebuah fenomena gap yang saya ambil dari situs Kemenko Perekonomian, yakni Aldi Haryo Pratomo, yakni Ketua Umum Aftek, mengatakan bahwa usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang sudah menggunakan digital secara produktif itu mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Namun dalam hal itu terdapat sebuah kendala, yakni mengenai pembiayaan. Nah, oleh karena itu muncullah sebuah layanan keuangan yakni bernama fintech atau Financial Teknologi Syariah. Nah, namun Financial Teknologi Syariah ini tidak hanya membantu untuk sebagai pelayanan keuangan, tapi juga sebagai membuka akses pasar bagi pelaku usaha UMKM. Namun yang menjadi titik masalah yang menarik pada latar belakang ini adalah mengenai masih belum terketahui mengenai literasi keuangan atau masih rendahnya ilmu pengetahuan terhadap kinerja keuangan. Itulah yang menjadi latar belakang saya untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Finansial Teknologi Syariah, Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan terhadap kinerja keuangan pelaku usaha UMKM di Kota Salatiga. Untuk selanjutnya mengenai rumusan masalah, di sini saya karena memakai 3 variabel X dan 1 variabel Y, maka terdapat 4 rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh finansial teknologi syariah terhadap kinerja keuangan pelaku usaha UMKM di Kota Salatiga. Yang kedua, bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan di Kota Salatiga. Yang ketiga, bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan pelaku usaha UMKM di Kota Salatiga. Yang keempat, bagaimana pengaruh finansial teknologi syariah, literasi keuangan, inklusi terhadap kinerja keuangan Kota Salatiga. Yang poin C, tujuan masalah. Tujuan masalah ini adalah memaparkan penjelasan mengenai rumusan masalah di atas. Nah, untuk yang selanjutnya poin D adalah manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian ini saya membagi menjadi 2 kegunaan, yakni secara teoritis dan praktis. Nah, untuk secara teoritis ini memberikan kontribusi mengenai pemikiran pemulihan ekonomi di masa mendepan. Nah, untuk kegunaan praktis adalah untuk memberikan masukan kepada sektor ekonomi termasuk dalam ekonomi syariah. Untuk landasan teori, yakni pertama mengenai telaah pustaka. Nah, penelitian saya ini adalah penelitian yang menggunakan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan sekarang. Penelitian saya ini menggunakan 100 sampel 100 UMKM di Kota Salatiga, yang mana UMKM tersebut sudah terdaftar di Dinkop Kota Salatiga. Untuk kerangka teori, saya menggunakan penelitian dari Purwanto 2021 yang mana menggunakan alat analisis sampel yang berjudul Pengaruh Finansial Teknologi Syariah terhadap kepuasan UMKM pada UMKM di Kota Kabupaten Pamekasan. Yang kedua, penelitian dari Imran 2022 yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan Finansial Teknologi Syariah, Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pengusaha Muda. Untuk yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Dwi Vina Rahmawati dengan judul Pengaruh Faktor Demografi, Locus of Control, Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan UMKM. Yang poin C adalah penelitian terdahulu saya menggunakan sekitar bisa dicek di dokumen yang saya kirim di grup. Itu adalah referensi atau research gap saya. Yang poin D mengenai kerangka penelitian.
karena kerangka penelitian saya itu terdiri dari 2 variabel saja, yaitu variabel X dan variabel Y, yang mana variabel X1 adalah financial technology, yang kedua literasi keuangan, yang ketiga inklusi keuangan, dan variabel Y yaitu kinerja keuangan pelaku UMKM. Untuk hipotesis sendiri adalah suatu penjelasan yang bersifat sementara tentang keadaan yang terjadi atau akan terjadi. Nah, hal itu kerangka pemikiran yang saya buat itu dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut, yakni pengaruh financial teknologi terhadap kinerja keuangan, yang mana financial teknologi adalah suatu perusahaan perangkat lunak dan teknologi modern yang menyediakan layanan keuangan. Hal ini berdampak positif karena memahami bahwa fintech ini adalah transaksi pembayaran digital, yang mana pengembangan teknologi keuangan Indonesia ini memiliki dampak positif. Karena hal itu dapat dirumuskan sebagai berikut. H2 adalah financial teknologi, H1 financial teknologi syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Kota Salatiga. Yang kedua adalah pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan pelaku UMKM. Nah, kemampuan atau pelaku usaha dalam memperluas pengetahuan terhadap kinerja keuangan ini mampu menjadi sebuah kontribusi utama para pelaku usaha yang sukses, yakni mengenai model manusia, model sosial, dan model keuangan. Nah, hal itulah yang menjadi rumusan yang mana rumusannya ditetapkan bahwa H2 literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pelaku UMKM di Kota Salatiga. Selanjutnya adalah pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan Kota Salatiga. Nah, inklusi ini adalah lembaga keuangan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan, dan pencapaian stabilitas sistem keuangan melalui perantaranya. Nah, hal itulah yang menjadi rumusan yang dapat ditetapkan sebagai H3, inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pelaku UMKM di Kota Salatiga. Nah, yang ke poin F mengenai metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang mana data yang diperoleh dan diolah menggunakan angka. Untuk lokasi dan waktu penelitian saya menggunakan lokasinya di Kota Salatiga, yakni para masyarakat pelaku usaha UMKM yang saya laksanakan pada bulan April 2022. Untuk pengumpulan data saya menggunakan secara metodis atau dengan secara wawancara, terus survei lapangan, dan menggunakan penyebaran kuesioner terhadap para pelaku usaha UMKM di Kota Salatiga. Untuk prosedur penyebarannya kami menggunakan uji instrumen penelitian yang mana uji instrumen penelitian ini menggunakan yang berfungsi sebagai penguji alat yang digunakan untuk mengumpulkan data fundamental. Yang pertama adalah uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama saya menggunakan uji validitas dengan convergent validity, yang kedua adalah uji validitas dengan discriminant validity, yang ketiga adalah uji reliabilitas dengan composite reliability, dan yang terakhir adalah uji reliabilitas dengan average French Excel AV. Nah, untuk uji hipotesisnya saya menggunakan nilai yang ada pada p-value yang dihasilkan oleh output SEM. Output SEM ini adalah structural equation modeling, yang mana suatu metode yang dianalisis secara statistik multivarial. Kenapa alasan saya mengambil metode ini? Karena memiliki sebuah keutamaan yang mana adalah kemampuannya untuk menguji hipotesis yang sulit. Ya, prosesnya adalah dengan menggabungkan analisis regresi dengan analisis faktor. Nah, untuk populasi dan sampel, untuk populasinya saya adalah mengambil pelaku usaha UMKM di Kota Salatiga yang tercatat di Dinkop, yang mana tercatat ada 14.440 UMKM yang saya lihat dari Badan Statistik tahun 2021. Untuk sampelnya, penelitian dilakukan secara purposive sampling, yang mana sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter dimiliki oleh populasi. Dalam teknik sampling ini, tidak semua bagian dan populasi mempunyai peluang menjadi sampel. Nah, penelitian ini menggunakan satu sampel sebagai responden. Mungkin itu
presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan melalui WA. Terima kasih.